Sometimes kita harus melakukan perjalanan ketika kita disibukkan dengan beberapa hal yang lain, sehingga kita tidak begitu in mood for traveling. Ditambah cuaca dingin dan baru saja badai salju. Jadi ketika saya merencanakan perjalanan ini, diprediksikan akan ada badai salju yang parah. Dan benar saja, temperatur mencapai minus 20-an Celcius dan suhu terendah di sini feeling like minus 31 Celcius. Jadi itu sampai sehari sebelum berangkat salju masih terus turun. Apalagi mendengar kota yang akan kita kunjungi ini crime-nya tinggi dan letaknya juga lebih ke north. Otomatis kalau cuaca di sana akan lebih dingin lagi. Saya putuskan berangkat sendiri, akan segera kembali. Benar nggak sih Chicago sebahaya itu? Chicago adalah kota terbesar di negara bagian Amerika Serikat, Illinois. Dan, as it said, all big cities in America have violence problems. Jadi, ini cukup menegangkan sebenarnya. Tetapi saya punya tips untuk jalan-jalan di kota besar sendirian, khususnya di Amerika. Pertama, jangan tiba di tempat yang belum dikenali di malam hari. Biarpun sudah sering jalan-jalan di kota besar, tiap kota itu beda-beda, khususnya sistem transportasinya dan resikonya. Jadi, sampai di pagi dan siang hari akan lebih baik. Selama perjalanan, bisa saja kita akan disapa oleh orang-orang. Bisa saja ditanya mau kemana, dari mana. Kalau menurut saya, kalau kita datangnya masih dalam situasi terang, nggak apa-apa. Kita bilang saja, saya baru di kota ini. Jadi, kita lihat-lihat situasi juga ya. Maksudnya, kita boleh tetap ramah sama mereka, menanyakan tempat, referensi kepada mereka, tetapi ya jangan sampai harus ikut mereka biar kelihatan baik. Kecuali kalau jumpa orang Indonesia mungkin ya. Kalau saya jumpa orang Indonesia di manapun di luar Indonesia, biasanya saya sering kebawa percaya ya. Kedua, tidak bawa barang terlalu banyak. Saya ke Chicago kemarin cuma bawa tas ransel 1 yang bajunya di dalam saya press biar muat lebih banyak, dan juga saya pakai beberapa lapis baju yang kebetulan lagi musim dingin ya. Saya bawa 1 tas belanjaan in case saya ada beli makanan daripada berplastik-plastik gitu, jadi saya bisa masukkan ke tas belanjaan saya itu. Atau ada barang-barang yang saya ingin ambil lagi cepet, jadi saya taruh di tas belanjaan itu. Terus mengenai kotanya Chicago ini, saya tanya-tanya dulu tuh ke kawan yang ada di Chicago atau yang pernah ke Chicago mengenai daerah yang aman. Jadi saya sempat juga pesan hotel. Jadi kita juga waktu pesan hotel juga harus tahu daerah yang mana yang aman. Walaupun di Chicago, Cincinnati, atau kota-kota lain di Amerika ini tidak semua wilayah dianggap rawan. Jadi kalau misalnya Chicago itu, informasi yang saya dapat daerah North dengan downtown itu aman. Tapi kalau misalnya South dan West itu lebih sering tembak-tembakannya. Jadi mungkin kita hindari wilayah yang dianggap tidak aman. Sistem transportasinya di Chicago menurut saya cukup unik ya, karena kereta api di stasiun downtownnya itu terpisah-pisah. Memang dengan adanya aplikasi di handphone tidak sulit melacak lokasi stasiun, tapi tetap saja susah carinya kalau di dalam mall. Memang ada petunjuk arah,
Tetapi kalau tiba pertama sekali dan gak ada kawan yang sudah tahu lokasi, pasti mutar-mutar semua. Soalnya perlu waktu untuk mempelajari transportasinya nih. Oh ya, sebelum saya membahas bingungnya saya karena lokasi train station yang terpisah-pisah, saya mau bahas train metra ini dulu ya. Saya terkesan banget, terima kasih kepada teman saya sesama Fulbrighters, Yosua dan istri, Gloria dan anak-anak yang mengundang saya ke tempat mereka. Meta train ini adalah train antar kota, jadi teman saya ini tinggalnya di Evanston, 45 menit dari Chicago. Sudah ke kota lain di Illinois. Naik tren yang bertingkat yang kayaknya sudah tua banget, tapi masih beroperasi. Mungkin sudah dari awal stasiun ini dibuka, tren ini beroperasi. Saya lihat Evanston Station dibuka sejak 1910. Jadi mungkin sejak itulah tren ini beroperasi. Karcisnya yang unik. Karcisnya ini ada tukang karcis yang nanya gitu. Dan tukang karcisnya juga udah tua-tua semua. Dia nanya dari mana mau kemana. Jadi harga tiketnya disesuaikan. Dia juga klik di tiket kita dari mana dan kemana kita akan turun. Jadi berasanya itu kayak film-film romantis lama gitu di dalam train gitu. Tapi sebenarnya ada bus juga dari Evanston ke Chicago. Namun waktu kembali saya naik train ini lagi. Oke, mengenai hotel yang saya booking, akhirnya saya cancel dan Expedia mengembalikan uang saya 100%. Memang saya book include insurance, jadi saya rekomendasi deh Eurostar Hotel di Chicago karena memang Expedia menyebutkan mereka nggak akan charge kalau ada pembatalan, tetapi hotel may. Dan ternyata hotel juga nggak nge-charge. Saya bahas lagi mengenai train station di Chicago. Ya, train station ke Evanston yang saya sebutkan di lantai 3 mall dan train station ke O'Hare di mall yang lain lagi dan lokasinya di underground. Jadi kalau mungkin sudah terbiasa di Chicago mungkin nggak bingung, cuma kalau kita datang sehari gitu ya meraba-raba biarpun aplikasi di HP sudah cukup mendukung ya. Biarpun saya tidak mendownload aplikasi yang dipakai oleh orang-orang di Chicago, saya pakai tetap aplikasi yang dipakai di Cincinnati. Dia udah langsung ngupdate juga gitu di aplikasi transit yang saya pakai. Train apa yang boleh saya pakai dan di mana stopannya untuk kemanapun saya ingin pergi. Jadi mudahnya itu kayak gitu ya. Kita punya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk tahu di mana stopan bus atau stasiun kereta apinya. Terus berjalan-jalan di kota di Chicago, apa ya yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat gedungnya cantik-cantik ya, bangunannya cantik-cantik dan banyak bangunan historik dan terkenal juga ya. Salah satunya ini ada Willis Tower, gedung tertinggi kedua di Amerika. Ada juga Trump Building dan hotel. Mungkin sekali-sekali harus nginap juga ya di rumahnya Om Trump. Terus yang fenomenal tentu saja The Bean ya, itu yang bisa merefleksikan kota Chicago yang bikin kita bisa selfie cantik. Kalau misalnya skating kayaknya di hampir semua kota ada deh, kalau di Cincy juga ada, tapi ya mungkin bagaimana mereka memposisikannya yang beda-beda. Cantik juga bisa lihat skating dari atas seperti di Chicago.
Dan kalau cari oleh-oleh juga mudah karena banyak toko oleh-olehnya. Kalau di sini sih ada sih toko oleh-oleh, tapi jarang yang made in China. Jadi made in-nya, oleh-olehnya made in Amerika. Jadi toko oleh-olehnya mahal kalau di sini sih. Terus yang saya paling suka ya ada train langsung yang ke O'Hare Airport. Jadi hemat juga ya, cuma $5 day pass, bisa dipakai naik train keliling-keliling Chicago dan kemudian lanjut ke airport, tidak perlu sewa Uber atau nyusahin kawan untuk antar jemput. Sampai di O'Hare Airport, ya nyaman ya, langsung terbang sejam saja. Kesimpulannya, jalan-jalan ke Chicago sendirian nggak menakutkan. Chicago kota yang cukup friendly, asal jangan sampai di malam hari pas pertama sekali mengunjungi Chicago. Dan menikmati kota seharian cukup menyenangkan, karena banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Demikian cerita pengalaman saya ke Chicago. Terima kasih. Bye-bye.